Gini Pak, kita dari tim media dan juga dari Pak LSM GPRI Pak. Kita tahu Pak Herman ini adalah sebagai tokoh masyarakat di sini yang katanya sedikit tahu banyak sejarah atas berdirinya Sangyang Sri, hingga sampai ada indikasi terjadinya kehilangan aset. Barangkali Bapak bisa memberikan kejelasan sedikit buat kami Pak. Baik, selamat siang. Perlu saya sampaikan juga, terutama kepada terima kasih dari DPD Jabar yang telah bersama kami untuk saya sampaikan penyampaian ini seperti fakta di lapangan, Pak. Ya. Jadi saya nggak nyampaikan hanya via telepon komunikasi. Alhamdulillah beliau ini datang jauh-jauh dari Bandung. Beliau juga informasi yang perlu jelas, karena insya Allah kita akan menindaklanjuti sampai mungkin kalaupun berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menerima kami akan menghadap beliau langsung. Begitu Pak. Siap. Jadi dasarnya begini Pak, ini Sangyang Sri berkaitan dengan tanah Sangyang Sri Pak. Tolong, dan saya mengetuk hati khususnya Bapak Presiden kepada Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir. Ini tanah sekarang Sangyang Sri ini masuk di ranah BUMN Pak. Namun singkatnya para oknum Sangyang Sri ini Pak, itu tanah yang produktif dibentuk oleh negara, oleh pemerintah, dipercayakan pada waktu itu ke Perum Sangyang Sri, sekarang beralih ke Persero, yaitu tetap PT Sangyang Sri, berlokasi di Sukamandi, Ciasemgirang, Kecamatan Kabupaten Subang. Namun dengan dasar pemerintah ngebentuk perusahaan yang bernama PT Sangyang Sri tersebut, jelas Pak, ini yang dibentuk oleh pemerintah ini perusahaan gagal total Pak. Korupsi luar biasa Pak. Bahkan aset dari tanah negara ini pun dijual belikan Pak. Dijual oleh para oknum dari Sangyang Sri tersebut. Contoh, saya sekarang lagi berhadapan dengan area sawah yang produktif. Namun Sangyang Sri punya otak jahat, punya otak nakal Pak, para oknumnya. Tanah Sangyang Sri ini sudah dibentuk tanah produktif untuk cetak sawah Pak, pertanian sawah padi khususnya. Ada palawija, ada hortikultura. Namun yang saat ini berjalan, seingat saya ini, kalau untuk palawija sudah tidak ini lagi, karena oknumnya mungkin mengharapkannya subsidi. Namun yang saya faktakan sekarang lagi di lapangan, tanah ratusan hektar Pak dijual. Sebelah kanan saya dilihat Pak. Nah ini udah jadi rumah ya. Ini tanah Sangyang Sri ini Pak Bang. Ya, ini produktif Pak. Sangat produktif, ratusan hektar Pak. Nah, yang saya bingung, yang saya heran, dan mohon Pak keadilannya ini, tuntaskan Pak permasalahan ini. Kok BPN mengesahkan sertifikat? Ini tanah negara. Kalau memang tanah negara disertifikatkan, ya insya Allah Pak, mungkin kami juga dengan ketua DPC dari Provinsi Jabar, dari LSM GPRI Jabar, kami akan mengacu Pak ke sini Pak untuk ngambil hak Pak. Betul nggak Pak? Betul. Iya, kok bisa disertifikatkan? Kami juga akan datang ke sini. Bagaimana cara prosesnya? Kok semudah itu Pak? Nah pada akhirnya ini semudah itulah Pak, pokoknya akhirnya tanah tersebut disertifikatkan, dijual Pak. Akhirnya pada sekarang ini timbulnya apa? Satu, tempat maksiat. Bapak boleh cek kenyataannya sekarang ini Pak. Jadi tempat ramainya malam-malam Pak. Yang tadinya bersahaja para petani dapat penghasilan, yang ngasangnya, yang ngeprik lah kata orang sini, yang ngambilin padi-padi bekas sisa itu. Nah sekarang mereka ini sudah dibuat rumah, ada yang karaoke, ada juga dibangun musola. Nah ini tanah produktif Pak, bukan tanah non produktif. Kalau tanah non produktif yang dituangkan di BPN ada
bisanya risalah jadi sertifikat, berarti pengajuan Sangiang Sri ini tanah non produktif. BPN tidak ke lapangan berarti Pak. Kalau ke lapangan pasti tahu. Tanya kiri kanan dah, kayak perizinan bagaimana Pak timbulnya. Pak saya mau bangun ini gimana? Tetangga ataupun lingkungan sudah setuju belum? Nah, oke lah, ini kita negara dengan negara, artinya BPN dengan Sangiang Sri ini anggap sama-sama dari institusi negara. Namun kenyataannya ini tanah negara Pak yang dijual Pak. Tanah HGU udah tertera Pak di situ Pak. Bahwa Sangiang Sri itu menunjuk pemerintah menunjuk Sangiang Sri itu Pak, itu udah jelas HGU. Hanya HGU Pak. Bukan harus mengelola yang apik, ada hasilnya untuk kesejahteraan baik karyawan, pajak masuk ke negara, ke pemerintah, dan yang paling inti itu kenapa dijual oleh Sangiang Sri ini, oknum Sangiang Sri, disertifikatkan Pak. Kok BPN mengesahkan? Ya mungkin dengan DPR RI Pak, ataupun dengan orang-orang pusat, bagaimana Pak? Ya, saya minta dari khususnya kita dari LSM GPRI Jawa Barat itu akan mendobrak hal ini Pak. Kita akan lanjutkan untuk sampai tuntas, insya Allah Pak, ini permasalahannya. Coba Pak bayangkan, ini pengairan yang begitu bagus Pak secara teknis Pak. Ini Pak, pengairan asalnya ini. Dari sana itu langsung Pak masuk ke persawahan itu. Namun ya itulah Pak, oleh oknumnya Pak ditutup. Dasarnya apa? Pipanya nggak ada yang diangkat. Kita boleh buktikan Pak. Ini bukan saya yang bicara aja sebagai, ya saya sebagai narasumber Pak. Saya siap menghadapi hukumnya Pak. Kalau memang omongan saya dan fakta saya di lapangan ini tidak benar, ya wajar Pak lah. Orang menyatakan benar dan tidaknya wajar, gitu Pak. Namun saya siap menghadapinya Pak. Jangankan untuk ya ke tingkat kejaksaan ataupun ke kepolisian Pak, saya menghadap presiden pun saya siap Pak. Karena ini kami nggak main-main Pak, dari GPRI Jawa Barat Pak akan menyelesaikan untuk pengajuan supaya ini clear Pak, sampai ke ya Bapak Presiden kalau terhormat, kalau memang beliau menanggapi Pak. Kira-kira Pak Herman bisa diprediksi berapa ratus hektar kira-kira yang menjadi yang kalau ratusan hektar, informasi pada waktu itu Pak kurang lebih ya sekitar 360 hektaran Pak, kurang lebih 300 ke atas lah Pak. Nah, itu ini, Pak, timbul atas nama masyarakat atau oknum pejabat dari BUMN sendiri? Yang jelas Pak, yang banyak oknum dari pejabat tersendiri. Kayak Pak Haji Muhammad Suyud itu sertifikat sampai punya 9 Pak. Kapling dijual ke Otong Sanusi. Nah, si pembelinya masih ada, Pak Suyudnya juga masih ada. Itu beberapa apalagi direkturnya direksinya lah. Orang kepala bagiannya juga sampai beberapa kapling Pak, artinya dapatnya beberapa ratus meter lah gitu. Itu Pak. Bisa Pak dijelaskan sedikit Pak, tingkat kedudukan pejabat dari Sangiang Sri itu yang mendapatkan, apakah itu staf doang apa hingga mencapai direksi atau manajer? Saya pikir ini sampai ke komisaris Pak. Saya pikir ini sampai ke komisaris karena urutan struktur untuk di Sangiang Sri, komisaris, ketua komisaris, anggota, direktur utama, direktur keuangan, direktur SDM, direktur pemasaran, direktur produksi. Nah ini makanya Pak, korporasi ini bahasa sekarang mah korupsi berjamaah. Nah ini Pak, saya bukan tidak melihat fakta kenyataan di lapangan, ya seperti begini Pak. Gitu Pak, ini untuk masalah yang tanah Sangiang Sri yang HGU dijual oleh oknumnya. Ya saya bisa nyebutkan nama seseorangnya, beberapa nama direksi saya siap Pak. Tapi belum saatnya gitu. Gitu Pak. Oke, kalau nanti pada saatnya saya akan bukakan Pak permasalahan ini. Ketika tuntutan Sangiang Sri menentang ataupun mengelak perjalanan kami ini Pak, dari khususnya yang ada di Bandung, DPD LSM GPRI Provinsi Jawa Barat Pak kita Pak. Ya, sejauh mana niat baik Bapak untuk menyelamatkan aset negara di tangan-tangan mereka Pak? Saya sebagai masyarakat Pak, melihat kondisi seperti begini Pak, sangat sedih Pak. Jujur, sangat bertahu dengan hati. Kok ini segelintir oknum bisa
resmi menjual tanah negara. Ini akan memberikan contoh nantinya Pak kepada masyarakat yang apalagi yang tidak berpendidikan Pak. Dengan kebrutalannya Pak, dengan tidak kemampuannya pendidikan, udahlah kita tanah negara aja Pak. Ini tanah ini kita patok aja. Tanah ini kita patok aja. Karena apa? Ya tanah-tanah negara lah. Orang yang berdasi aja kayak contoh Sangyang Sri ini, berani dia sampai menjual tanah HGU Sangyang Sri. Bukti fakta di sertifikat saya ada Pak untuk dasar kekuatan hukum dari LSM GPRI Jabar Pak. Itu milik oknum Sangyang Sri. Iya, ya ini kan keseluruhan Pak. Sertifikat itu maksudnya. Ada, iya Pak. Saya contohkan bukan ke efek yang lain Pak, tetap yang posisi di Sangyang Sri ini. Kira-kira bisa diprediksi Pak kerugian negaranya Pak? Ya kalau kerugian negara Pak, sekarang 1 hektar kita dianggapnya nggak usah miliaran lah. 250 juta aja 1 hektar di sini Pak. Kali kalau 300 hektar berapa itu kerugian negara? Bapak bisa bayangkan kerugian negara itu. Kalau kita kecilnya 250 juta, di sini 1 hektar 500 juta udah berebut Pak. Orang satu kapling aja di sini sekarang itu udah 80 sampai 100 juta. Yang 300 meter sampai 400 meter Pak. Pak Herman, bisa dijelaskan idealnya bila aset negara atau BUMN itu agar menjadi hak masyarakat untuk memiliki hak sertifikat itu prosedurnya Pak, bisa dijelaskan sedikit? Justru Pak, saya sampaikan tadi prosedurnya dia nakal Pak, Sangyang Sri ini. Dia rubah. Ini tanah produktif kan tadi saya sampaikan. Kenapa bisa jadi sertifikat di non produktifkan? Ya ini Pak nih, salah satunya nih Pak. Nah, ini saluran air Pak. Bapak tadi, kenapa ini bisa menjadi sertifikat ataupun dijual? Karena dinyatakan non produktif, tidak produktif oleh Sangyang Sri. Ajukanlah tidak produktifnya ini. Faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan produktif Pak. Produktif. Ya kita boleh bawa contoh padinya nanti. Kita ke Bandung, ya Pak Bambang, Pak Robin. Kita bawa ke Bandung padinya, coba di lab, di ITB lah. Kalau di IPB ini bener nggak ini? Padi produktif nggak gitu Pak. Sama loh Pak, ini aja nih pembinaan ini Pak nih, padi ini contohnya Pak. Ini pembinaan wilayah ini. Ini ada hektaran hitungannya Pak. Masih tetap kan Pak, masih ada rumput-rumput gitu naik. Ini yang dibina ini Pak nih, yang dibina oleh Sangyang Sri sendiri, artinya ada penyuluhan, nantinya ada rogging, ada seleksi. Ini produktif sama dengan di sana Pak. Waktu itu juga itu sama. Namun dengan dasar ya itu Pak tadi dinyatakan non produktif karena ditutup saluran air Pak, sumber air ditutup lah. Baru dia itu mengajukan untuk namanya dinyatakan non produktif. Kira-kira prosesnya pengalihan aset ini sudah berlangsung dari tahun berapa Pak? Ini proses sudah lumayan lama Pak sebenarnya, namun ya mohon maaf saya dari rekan-rekan juga tidak ada yang punya pemikiran mengetuk hati lah untuk ngebuka permasalahan ini. Namun kami dari LSM GPRI Jabar siap untuk mendobrak masalah ini ke Sangyang Sri langsung Pak, ke pemerintahan, ke baik presiden maupun ke kementerian Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.